Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 5 Desember tahun 2021. Yang pertama, pemeriksaan keuangan. Badan Pengawas Pelaksana Pelayanan dan Keuangan atau BP3K GKJ Jebres akan mengadakan pemeriksaan keuangan gereja pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 10 WIB di GKJ Jebres. Transaksi ditutup pada tanggal 10 Desember 2021. Dimohon bendahara gereja dan bendahara komisi untuk menyiapkannya. Kedua, penerimaan mahasiswa baru Universitas Kristen Surakarta. Universitas Kristen Surakarta membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Pendaftaran dimulai bulan Desember 2021 sampai dengan bulan September tahun 2022. Untuk syarat, ketentuan dan biaya secara lengkap bisa dilihat di papan pengumuman gereja. Ketiga, sakramen perjamuan kudus. Akan dilayankan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 12 Desember 2021. Dress code putih. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus supaya mempersiapkan diri melalui pendadaran. 4. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Endang Purworini, warga kelompok gereja Jebres 4, meninggal dunia pada hari Rabu 1 Desember 2021. Tuhan kiranya memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. 5. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudari Yesa Krisdamayanti yang beralamat di Banjarsari, Surakarta, kelompok Jebres 14, dengan Saudara Febrian Wahyu Purnomo dari GKJ Selokaton yang beralamat di Gondangrejo, Karanganyar pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pukul 12.30 WIB di GKJ Jebres. Mohon dukungan doa seluruh warga gereja, semoga semuanya berjalan lancar dan diberkati Tuhan. 6. Formulir janji iman. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa pada hari ini akan dibagikan formulir janji iman. Bagi jemaat yang sudah mengisi, sudah bisa mengumpulkan kembali pada ibadah minggu depan, tanggal 12 Desember, di kotak yang disediakan. Mohon perhatian seluruh jemaat. 7. Rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Ibadah minggu tanggal 21 November, pagi jumlah 121, siang 80, sore 58, sehingga jumlah 259 jemaat. Minggu tanggal 28 November, pagi 104, siang 74, sore 56. Jumlahnya 234 jemaat. 8. Persembahan minggu tanggal 28 November. Persembahan kotak putih Rp1.531.000. Persembahan kotak merah Rp1.610.000.
persembahan bulanan dan operasional Rp3.470.000, persembahan janji iman Rp2.750.000, perpuluhan Rp440.000, rebon Rp5.000, lahan parkir Rp345.000. 9. Yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Suwarto, SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi Majelis Gereja setelah ibadah. Demikian berita gereja GKJ Jebres hari ini. Selamat beribadah. Terima kasih. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat pagi. Mari kita memasuki panggilan beribadah. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Lilin kedua, simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya. Marilah kita berdiri dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah
kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Ibadah Minggu Advent kedua ini berlangsung dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Memasuki Minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kiranya damai sejahtera Tuhan menaungi kami, sehingga kita layak menyambut kedatangannya. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surga hidupku. Kiranya
hendak menghiburku. Dikala ku di jurang sengsara malu, Kau datang juru selamat dengan sejahtera. Keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Jemaat yang terkasih, saat kita menyadari keberadaan kita yang seringkali mengabaikan sabdanya, merasa mampu dengan kekuatan sendiri, baik hati, perkataan, serta tingkah laku, tidak setuju dengan kehendak Tuhan. Terlebih dalam masa penantian kita ini, berbagai tindakan kita bisa jadi jauh dari apa yang diharapkan sebagai hamba-hambanya. Memang kita tidak berdaya tanpa kekuatan Tuhan. Sepantasnya lah kita datang padanya memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Terlebih dalam masa penantian ini, seringkali kami merasakan kebosanan. Kami seringkali hanya menuntut untuk bisa sukacita, namun kami tidak mengupayakan sukacita tersebut. Ketika segala tingkah laku kami tidak menunjukkan bahwa kami adalah hamba-Mu, yang menunjukkan kasih-Mu melalui segala perbuatan kami, mari kita mengungkapkan penyesalan dosa kita dengan menaikkan pujian PKJ 41 bait pertama dan kedua. Datang kepadamu, anak
Jemaat saya undang baik berdiri. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Filipi 1 ayat 9-11 demikian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, kiranya pengampunan dari Allah Bapa berlaku atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan bersukacita atas penjagaan, pemeliharaan sepanjang malam hari, sampai Tuhan izinkan kami bangun pagi hari, menikmati hadirat-Mu, datang beribadah, bersukacita dalam kasih kemurahan Tuhan. Biarlah keberadaan kami di tempat ibadah ini semakin layak dan semakin berkenan kepadamu, ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan izinkan kami memasuki minggu Advent yang kedua, agar kami masing-masing pribadi semakin mempersiapkan hidup kami, hati kami, untuk menyongsong, menyambut kedatangan Kristus, merayakan kelahiran-Mu, sekaligus menantikan kedatangan yang kedua kali. Di tengah-tengah syukur dan sukacita kami, ya Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih, terkhusus mereka yang sakit, ya Bapa. Kami berdoa untuk pemulihan Bapak Agus Soekarno Jebres 1, untuk Ibu Dewi Marno Jebres 3, Bapak Wiyadi Jebres 5, Ibu Tarno Jebres 6, Ibu Saminem Tikyanto Jebres 8, Ibu Sikatirun Jebres 11, Ibu Niken Sunarsin Jebres 12, Bapak Ibu Sroso Jebres 12, Ibu Parmi Slamet Jebres 13, Bapak Sarjono Jebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan jamah dengan tamu yang penuh kuasa, agar mereka boleh kekuatan, pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Berkati keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Presiden Tuhan, Engkau berkati kehidupan keluarganya, rumah tangganya, di dalam mereka bekerja, mencukupi kehidupan sehari-hari. Allah berkati dengan berkat yang melimpah, sehingga mereka tidak berkekurangan, berkecukupan di dalam kasih Tuhan, dan mau bersyukur atas segala kasih kemurahan Tuhan. Berkati gereja-Mu GKJ Pres ini di dalam menyelesaikan tugas pelayanan di tahun 2021, Allah yang memampukan, Allah yang memberkati. Dan juga Tuhan berkati segala rancangan,
program pelayanan di tahun 2022. Allah memberkati kami agar setiap keputusan kebijakan yang kami ambil seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga masih bergumul untuk pelunasan ke koperasi sinode di tahun 2022. Allah memberkati kami masing-masing pribadi mendukung panitia dalam pelunasan melalui janji iman. Allah berkati kami masing-masing pribadi sehingga kami punya komitmen keyakinan di tahun ini pelunasan dapat kami lakukan oleh karena berkat Tuhan yang mengalir memberkati gereja-Mu GKJ Jebres ini. Berkati juga untuk kehidupan anak-anak kami yang sedang belajar. Allah berikan hikmat, kepandaian, tanggung jawab mereka. Sekalipun mereka telah menyelesaikan tes mereka di minggu-minggu ini, mereka di minggu yang datang tetap melakukan tatap muka belajar. Allah berkati, berikan kesehatan, kekuatan, agar semuanya berjalan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk keluarga Bapak Bambang Suito, keluarga Bapak Momor Mantio yang di bulan ini akan memenuhi hajat menikahkan putri dan putra mereka. Tuhan berkati masing-masing keluarga ini di dalam menyiapkan pesta mereka, hajat mereka, semuanya berjalan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar Tuhan lawat, Tuhan berkati dalam menghadapi bencana alam, terkhusus hamba-hamba-Mu yang berada di wilayah Gunung Semeru. Tuhan berikan perlindungan, kekuatan, mereka yang sakit Tuhan jamah, mereka yang mengalami bencana ini, Tuhan berikan pertolongan melalui pihak-pihak tertentu yang sungguh-sungguh mau mengulurkan tangannya, sehingga mereka boleh terbebas dari bencana ini, dan mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk adanya virus corona yang saat ini belum terselesaikan. Tuhan berkati pemerintah kami dalam melakukan kebijakan, penerapan protokol kesehatan, dan segala daya upaya, semuanya berhasil oleh karena kasih penyertaan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan mengadakan pendadaran, pengujian diri, mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus di minggu depan. Allah berkati kami untuk mempersiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Sanyalah kami hendak bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu di minggu Advent yang kedua ini. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang membawa Alkitab, mari kita membuka dari Injil Lukas 3. Injil Lukas 3, ayat yang pertama sampai ke-6, Tuhan Allah berfirman demikian. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilini. Pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan dirata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan.
dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah pembacaan Injil Lukas yang berbagai mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Maranatha, 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 amin. Shalom. Diberkati Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Tidak terasa kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua. Kalau Bapak Ibu perhatikan bagian perikop yang kita baca pada kesempatan ibadah hari ini, khotbah yang disampaikan Yohanes Pembaptis isinya sangat sederhana, singkat, tidak bertele-tele, tidak ngalor tidur, tidak banyak basa-basi, tidak dipenuhi lelucon dan guyonan, tetapi sangat keras dan to the point. Inti khotbah yang disampaikan Yohanes Pembaptis adalah seruan untuk bertobat dan bagaimana kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Sekalipun pada waktu itu ada Hanas dan Kayafas sebagai imam besar, Yohanes tampil penuh dengan keberanian dan tanpa ragu, menyerukan pertobatan kepada semua orang. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu kedua Advent ini, pesan firman Allah masih kita perlu dalam rangka menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Menyongsong Natal tidak hanya dengan mempersiapkan baju baru atau hiasan baru di rumah, tetapi juga bagaimana kita mengarahkan hidup agar tetap dalam firman dan taat kepada Kristus. Pada nas minggu ini diutarakan bagaimana Allah memanggil Yohanes Pembaptis untuk menyampaikan berita keselamatan. Yohanes Pembaptis dipanggil untuk membuka jalan bagi kedatangan Kristus. Maka kalau kita perhatikan dalam perikop ini, paling tidak ada 4 pesan. Yang pertama, bertobatlah dan dibaptis. Menyongsong kedatangan Kristus, pesannya adalah agar mereka bertobat. Pengertian bertobat merupakan perubahan cara hidup lama atau berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama. Kata pembuka dalam ayat 1 dan 2, pertobatan tidak ada pengecualian pada jabatan, pejabat kerajaan, atau pejabat bait Allah Yahudi, melainkan diminta semua orang yang sudah meninggalkan jalan Allah. Yang dimaksudkan Yohanes Pembaptis bukan baptisan yang bersifat lambang jasmania, melainkan baptisan pertobatan. Baptisan pertobatan
rohaniah yang mengalami perubahan batin dan cara berpikir dalam melihat status dan tujuan kehidupan. Sekali lagi, bukan sekedar baptisan secara jasmaniah, tetapi secara rohaniah. Yang kedua, pesannya adalah Allah akan mengampuni dosamu. Buah dari pertobatan adalah pengampunan. Tidak adanya pertobatan, maka pengampunan juga tidak tersedia. Kalimat dan ayat dalam ayat tersebut bersambung sehingga ada hubungan sebab akibat. Jadi dasar pengampunan haruslah pertobatan, bukan karena penyembahan, bukan karena perbuatan baik. Ini sangat ditekankan menjadi kunci iman kekristenan. Pintu pertobatan selalu terbuka, sehingga pintu pengampunan juga menjadi sangat terbuka lebar. Sekali lagi, pengampunan terjadi bergantung karena ada pertobatan. Bukan karena penyembahan, bukan karena perbuatan baik dan lain sebagainya. Selama ada pertobatan, ada kesungguhan hati, maka di sana kita akan melihat pengampunan, kemurahan yang datangnya dari Tuhan. Maka sekali lagi, penyembahan, perbuatan baik, kasih dan sebagainya merupakan sikap hati, meresponi, menanggapi pertobatan yang kita lakukan. Jadi pengampunan terjadi karena ada pertobatan. Nah, yang ketiga pesannya adalah mempersiapkan jalan Tuhan. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Ibarat mempersiapkan kedatangan seorang raja, maka kita perlu mempersiapkan jalan-jalan yang sedemikian bagus dan indah. Kita ingat semasa kita SD zaman dulu, ketika ada perkunjungan presiden atau siapa yang dianggap orang penting, maka anak-anak SD ini dikerahkan di pinggir jalan sambil membawa bendera merah putih, dan kemudian ketika lewat akan melambai-lambaikan menyambut presiden atau siapapun yang dianggap orang penting yang lewat pada masa itu. Nah, hal yang sama kira-kira seperti itu. Perintah Tuhan melalui Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Masa Advent adalah masa untuk kesempatan bagi kita sekalian menjawab panggilan Allah, menyiapkan jalan dan kembali kepada kehendak Allah. Maka dikatakan Advent adalah masa untuk mengikis dan merobohkan gunung dan bukit kesombongan yang kita miliki, serta menimbun lembah-lembah kekecewaan kita, dan jalan berliku dan berlekuk-lekuk seperti godaan, kenikmatan yang tidak berserah merupakan dosa yang harus diratakan sesuai dengan arahan jalan kehendak Tuhan. Sehingga kedatangan Kristus Sang Juru Selamat dirayakan penuh dengan sukacita iman. Mempersiapkan jalan pertobatan berarti mempersiapkan jalan di dalam hati kita masing-masing. Bila dalam hati kita masih ada kesombongan, masih ada kebencian, masih ada dendam, amarah, iri hati, maka kita perlu mengikis semua itu supaya nanti kita layak menyambut Kristus dengan hati yang tulus dan suci. Persiapan jalan lahiriah melalui pakaian,
oleh pesta dan lainnya bukanlah yang utama, tetapi persiapan jalan batiniah dengan pertobatan adalah jalan yang paling penting, yang paling utama. Sebab tanpa disadari, banyak orang Kristen yang terjebak pada hal-hal yang tampak, hal-hal yang jasmania. Menghias rumah dengan dekor-dekor yang bagus, mencari baju-baju yang baru, dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa yang perlu didandani, yang perlu dihias adalah kehidupan rohaniah, batiniah, dalam rangka menyongsong, menyambut kedatangan Kristus, kelahiran Kristus, maupun kedatangan yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya suara kenabian yang sudah kita dengar melalui Yohanes Pembaptis haruslah kita renungkan dalam rangka menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita melakukan pertobatan? Sudahkah kita merasakan pengampunan dosa sehingga memiliki hidup baru? Sudahkah kita mempersiapkan jalan yang lebih lurus dan rata dalam menyongsong kedatangan Yesus Kristus Sang Raja? Sudahkah hidup kita berbuah sehingga semua orang dapat melihat keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus? Mari kita renungkan, kita jawab dalam hati kita masing-masing, sekaligus kita bersama-sama di minggu Advent yang kedua ini, di samping kita melakukan pertobatan secara pribadi, melakukan mendandani kehidupan rohania kita masing-masing pribadi punya panggilan, menyuarakan suara kebenaran seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, mengingatkan, mengajak orang-orang sekitar kita untuk hidup dalam pertobatan. Dan mari kita hidupi minggu Advent yang kedua ini dengan senantiasa berusaha, berjuang, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita masing-masing pribadi sungguh-sungguh hidup bertobat dan memberi diri dipimpin, dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Sehingga di hari yang kedatang kita sungguh-sungguh kedapatan setia, taat di hadapan Tuhan. Selamat memasuki minggu Advent kedua, hidup dalam pertobatan. Amin. Kita responi dengan menaikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 183, bait pertama dan kedua. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terpari. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari menerima Dia. Buanglah congkamu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu, dan hidupmu berseri
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diwartakan dalam warta jemaat berita gereja minggu depan tanggal 12 Desember 2021, kita bersama-sama akan merayakan, akan menerima dan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Untuk itu, mari kita masing-masing pribadi bertanya kepada diri kita, apakah kita siap dan sanggup masuk dalam sakramen perjamuan kudus untuk bersama-sama merasakan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang berkenan berbagi kehidupan, mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita sekalian. Mari kita perhatikan beberapa pertanyaan untuk kita jawab dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, hendaklah kita masing-masing menyadari akan dosa dan kesalahan kita dan mendekatkan diri kita di depan Allah setelah belajar setia dan taat pada Allah. Kedua, hendaklah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan, mati, dan yang telah bangkit dari antara orang mati. Ketiga, hendaklah kita meriksa diri sendiri, apakah kita punya niat dan kehendak untuk menyerahkan syukur yang benar pada Allah dan ingin hidup sebagai anak-anak Allah dalam seluruh hidup kita dan mengasihi sama kita dengan ketulusan hati. Sebelum kita masing-masing menjawab dalam hati kita masing-masing dalam doa pribadi, kita mengangkat pujian pelengkap Jemaat 37 bait yang pertama. Jemaat silakan mengambil saat teduh dan menaikkan doa pribadi, kesiapan kesanggupan untuk menerima sakramen perjamuan kudus minggu depan. Silakan berdoa.
Allah yang penuh kasih dan rahmat, Engkau melihat hamba-hambamu di ibadah hari ini. Mereka menyatakan doa pribadi, doa penyesalan, doa pertobatan, sekaligus kesediaan kesanggupan mereka untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus di minggu depan. Dengarlah suara hati mereka, doa-doa mereka, kesanggupan mereka, komitmen mereka untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Doa yang mereka panjatkan, doa yang mereka naikkan, Allah yang melengkapi, Allah yang menyempurnakan, dan sekaligus bila Roh Kudus menuntun, menolong mereka untuk mengisi hari-hari ke depan. Sampai pada saatnya kami menerima sakramen perjamuan kudus, senantiasa kedapatan setia, tanpa cacat, tanpa celah. Demikian juga di waktu-waktu yang akan datang, hati kami terus dan terus menyukakan hati Tuhan. Inilah Tuhan, doa kesiapan, kesanggupan kami, bila berkenan di hadapan Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita pujikan bait kedua. Dalam Tuhan, kita ketika datang tadi kita telah memberikan persembahan, dan marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita mengucapkan syukur melalui nyanyian PKJ 146 bait yang 1. Persembahanmu dalam rumah Tuhan
mengaturkan persembahan kita dalam doa saya hantarkan. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan. Di awal ibadah tadi kami datang telah mempersembahkan persembahan yang boleh kami aturkan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh menerima taburan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Suwarto. Terlebih Tuhan, apa yang kami persembahkan pagi hari ini berkenan kepada Engkau. Berkatilah persembahan kami Tuhan, baik itu persembahan bulanan operasional, janji iman, persembahan persepuluhan, dan lain-lain Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberkati persembahan kami, sehingga Tuhan persembahan kami ini berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, inilah doa dan seru kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat undang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Kutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati takut, meski dihina dan menanggung duka. Kutus Kau mengabdi bagiku. Kutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berteluh, menanggung susah dan derita duka. Kutus Kau berkorban bagiku. Jemaat yang terkasih, dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.